Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di antara kita tentu sangat ingin memiliki qalbun salim. Mengapa demikian? Karena memang orang-orang yang hatinya bersih, yang selamat, yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak manfaat harta dan anak-anak, melainkan mereka yang kembali kepada Allah, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Bagaimana ciri seseorang memiliki qalbun salim, saudaraku? Yang pertama itu adalah hatinya selamat dari kesyirikan dengan cara memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cirinya? Cirinya adalah ketergantungan hati yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertauhid itu mereka yang seluruh kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka syiar orang-orang yang bertauhid kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah saja. Itulah orang-orang yang bertauhid. Maka dia hanya berdoa kepada Allah saja, hanya meminta kepada Allah, hanya bergantung, tawakal kepada Allah, hanya takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itulah yang pertama, orang-orang yang bersih hatinya itu, yang qalbun salim, selamat dari kesyirikan dengan cara mentauhidkan Allah. Jadinya ketergantungan yang kuat kepada Allah, semua aktivitasnya hanya untuk Allah saja. Yang kedua, seseorang dikatakan qalbun salim, memiliki hati yang selamat, yaitu hati yang selamat dari kesombongan, dari ketakaburan, dengan cara dia tawadhu atau rendah hati. Bagaimana ciri orang yang tawadhu itu? Dia tidak pernah meremehkan orang lain dan dia mudah menerima nasihat. Nabi yang mulia pernah menyebutkan ciri orang sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati dengan kesombongan sekecil apapun dalam hati ini, karena itu bisa mencegah dari surga. Nabi yang mulia pernah menyampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak bakalan masuk surga, saudaraku. Tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Nabi yang mulia menyebutkan beberapa hal yang sering membuat orang itu sombong karena dia merasa lebih dalam masalah harta ya daripada orang lain. Karena dia punya jabatan yang tinggi, atau mungkin berwajah tampan, berwajah cantik, lebih tinggi ilmunya, dan lain-lain. Itu sering membuat orang sombong, merasa lebih dari orang lain. Dan biasanya kalau sudah begitu dia akan meremehkan orang lain. Yang ketiga, seseorang yang dikatakan memiliki qalbun salim itu hatinya selamat dari kedengkian. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dia berempati kepada orang lain, dia senang, gembira tatkala saudaranya, sahabatnya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karunia, dan dia berempati ketika saudaranya mendapatkan musibah, kesempitan. Ya. Maka hati-hati kalau kita tidak suka tatkala sahabat kita, tetangga kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan, kita enggak suka, dan kita bergembira atas penderitaan
musibah yang menimpa saudara kita, tetangga kita, berarti itu ada kedengkian dalam hati kita. Saudaraku, takutlah dengan peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, iyyakum wal hasada. Hati-hati saudaraku, jangan dengki. Kenapa? Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Karena kedengkian itu akan memakan kebaikan, kama ta'kulun nar al-hatab. Sebagaimana api melahap kayu bakar. Bisa habis kebaikan kita, bisa habis pahala amal-amal kita karena kedengkian kita. Yang terakhir, ya seorang dikatakan memiliki qalbun salim manakala hatinya itu selamat dari hubbud dunia, dari cinta dunia dengan cara zuhud, dan dia cinta akhirat. Bukankah Nabi menyebutkan bahwa yang mengikuti seseorang ke barzakh itu ada 3, 2 kembali, 1 setia. Yang kembali mana? Harta, keluarga. Yang setia, amal. Maka orang-orang yang punya qalbun salim, dia nggak bakalan hatinya tertipu dengan dunia. Dunia mungkin dia dapat dari Allah dititipkan, tapi dunia diletakkan di tangannya. Sehingga mudah ya menginfakkan hartanya, tidak di hati saudaraku. Maka orang-orang yang memiliki qalbun salim selamat dari hubbud dunia, dari cinta dunia dengan cara dia cinta kepada akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan karunia qalbun salim. Ada satu doa yang Nabi sering baca ketika beliau sujud dalam sholatnya. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman walisanan dzakiran. Ya Allah, karuniakan kepadaku, aku meminta kepada Engkau qalbun salim dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan dalam Quran doa kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabb, wahai Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati ini kepada kesesatan setelah Engkau berikan karunia ya hidayah kepada kami. Kita enggak ingin hati kita itu condong kepada keburukan. Kita ingin dijaga hati kita, selamat hati kita. Mari kita berjuang agar hati kita selamat, agar hati kita bersih. Itulah qalbun salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.